お待ちしておりました、八神様。こいつはカンナギカズマ。我らカンナギ一族の落ちこぼれです。引っ込んでろ無能者。俺が演術の手本を見せてやる。カズマ、お前風邪を。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah anime bertemakan overpower lagi. Nah, anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Kazuma yang dibuang oleh klannya sendiri karena terlahir dengan kekuatan yang berbeda dari klannya. Di mana ia terlahir dengan kekuatan angin sementara klannya itu mempunyai kekuatan api. Akibat perbedaan kekuatannya itu, ia kerap kali dilecehkan, direndahkan, dihina, bahkan sampai diusir oleh keluarganya sendiri karena Kazuma bagi mereka hanya dianggap sebagai sebuah aib. Namun selang bertambahnya umur Kazuma, ternyata kekuatan anginnya itu juga semakin meningkat, bahkan melebihi kekuatan api dari klannya sendiri. Selain itu, ternyata ia juga merupakan anak yang jenius yang mampu mengeluarkan sebuah kekuatan legenda yang disebut Kaze no Trio atau kekuatan yang terpilih. Kira-kira bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang gadis yang tengah bertarung dengan seekor roh jahat. Gadis tersebut bernama Ayano yang merupakan anak dari ketua klan bernama Kannagi. Kannagi sendiri adalah klan yang terkenal dengan kekuatan apinya. Dengan sangat mudah, Ayano pun berhasil mengalahkan roh jahat tersebut. Lalu adegan pun berpindah dengan seorang pemuda yang bernama Kazuma. Saat itu ia mendatangi sebuah rumah untuk menunaikan pekerjaannya sebagai seorang pengusir roh jahat. Diceritakan Kazuma dulunya juga seorang anggota klan Kannagi yang terkenal dengan kemampuan apinya. Tetapi sekarang ia dikeluarkan dari klan tersebut karena ia tak memiliki kekuatan api dan hanya memiliki kekuatan angin. Menurut klan Kannagi, orang yang memiliki kekuatan angin hanya dianggap sebagai aib keluarga. Ketika memasuki rumah tersebut, tak sengaja dirinya bertemu dengan anggota keluarga klan Kannagi lainnya yang bernama Yuki. Akibat masa lalu Kazuma, Yuki pun dengan semena-mena mengata-ngatai Kazuma dengan perkataan yang merendahkannya. Lalu Yuki pun menyuruh Kazuma untuk mundur saja karena dirinya tak akan mampu membasmi roh jahat di rumah tersebut. Tak lama kemudian roh jahat itu pun muncul. Yuki pun maju menghadapi roh jahat tersebut. Namun yang terjadi, Yuki malah membuat keadaan di sana semakin parah. Berbeda dengan Kazuma, hanya dengan sedikit kekuatan anginnya, dengan sangat mudah ia membasmi roh jahat tersebut. Hal itu pun membuat Yuki yang pada saat itu pingsan sangat terkejut ketika melihat Kazuma dengan mudah mengalahkan roh itu. Malam harinya Yuki pun memberitahu keluarganya bahwa Kazuma baik-baik saja. Ternyata selama ini ia telah mengubah nama belakangnya dari Kazuma Kannagi menjadi Kazuma Yagami untuk membuat keluarganya berpikir bahwa ia sudah mati. Hal itu pun membuat sang ketua klan merasa senang. Berbeda dengan ayahnya Kazuma sendiri yang masih tak mau menganggap Kazuma sebagai anaknya sendiri. Ia menyatakan ia hanya punya satu anak, yaitu adiknya Kazuma yang bernama Ren. Saat klan Kannagi sedang tidur, tiba-tiba di suatu rumah terjadi sebuah keributan. Ternyata ada seorang yang mirip dengan Kazuma yang ingin menyerang Yuki dan anggota keluarganya yang lain. Hal itu pun membuat Yuki bersama anggota keluarganya itu terbunuh. Di keesokan harinya, diadakanlah penyelidikan di sana. Menurut pelayan mereka, orang yang membunuh Yuki dan keluarganya adalah seorang pengguna kekuatan magia angin. Mendengar hal itu, mereka pun lalu berpikir bahwa Kazuma lah dalang di balik semua itu dengan alasan bahwa ia ingin membalas dendam dengan keluarga Kannagi karena telah membuangnya. Pada malam harinya, mereka pun melakukan pengintaian kepada Kazuma dengan mengandalkan kekuatan angin pelayan mereka yang bernama Hyoe. Setelah keberadaan Kazuma ditemukan, sang ayah pun mengirim dua anggota klannya yang bernama Shingo dan Takia untuk membawa Kazuma ke hadapannya. Namun diam-diam ternyata Ayano ikut dalam perjalanan tersebut. Singkatnya, setelah mereka menemukan Kazuma, mereka pun segera menghampirinya. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan angin muncul dan membuat Ayano terkurung. Sementara itu, Shingo dan Takia yang sudah bertemu dengan Kazuma lalu menceritakan tentang pembunuhan yang terjadi di keluarga mereka kemarin. Selain itu, mereka juga menyuruh Kazuma ikut dengan mereka, dan jika ia menolaknya, maka mereka akan memaksa Kazuma dengan sebuah kekerasan.
Tentu saja Kazuma pun menolak ajakan tersebut dan ia pun mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Namun tanpa Kazuma sadari, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan angin yang mengakibatkan Shingo dan Takiya terbunuh. Saat Kazuma melihat ke belakang, terlihat sebuah tangan seperti iblis muncul dari langit yang kemudian menghilang. Sementara itu, Ayano yang sudah terbebas dari kurungan angin sebelumnya sangat terkejut ketika melihat Shingo dan Takiya telah mati. Dengan sangat marah, Ayano pun lalu menyerang Kazuma karena ia mengira Kazuma lah yang telah membunuh anggota keluarganya itu. Sambil menghindar, Kazuma pun berusaha untuk memberitahu Ayano bahwa bukan dirinya yang telah membunuh mereka. Namun, Ayano tak mempercayai kata-kata Kazuma. Hingga pada akhirnya, Kazuma pun mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk membuat Ayano diam. Kemudian, Kazuma pun lalu memperingatkan Ayano untuk berhati-hati karena sekarang keluarga Kanagi sedang dalam bahaya. Setelah itu, Kazuma pun pergi. Akibat terbunuhnya Shingo dan Takiya, lagi-lagi terjadi kesalahpahaman antara klan Kanagi dan Kazuma. Mereka mengira Kazuma telah membunuh kedua anggota keluarganya tersebut. Karena merasa muak, sang ayah pun memutuskan untuk bertemu dengan Kazuma secara langsung dan memaksanya untuk datang ke sini. Lalu di siang harinya, sang ayah pun menelpon Kazuma untuk memberitahukan pertemuan tersebut. Ketika sedang menunggu sang ayah datang, Kazuma kembali teringat dengan masa lalunya, yaitu saat ia diusir oleh ayahnya sendiri karena Kazuma tak bisa menggunakan kekuatan api. Semenjak hari itu, kebenciannya terhadap keluarga Kanagi pun muncul. Singkatnya, pada malam harinya sang ayah pun datang. Sang ayah lalu meminta Kazuma untuk ikut dengan dirinya ke tempat keluarga Kanagi. Tentu saja hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh Kazuma. Lalu dengan amarahnya, Kazuma pun menyerang sang ayah yang saat itu hanya sia-sia karena sang ayah adalah pengguna logia api yang kuat. Di tengah pertarungan, untuk yang terakhir kalinya, sang ayah lalu mencoba meminta lagi kepada Kazuma untuk ikut dengannya ke tempat Kanagi. Namun jawaban Kazuma masih sama seperti sebelumnya. Karena tak punya banyak waktu, sang ayah pun akhirnya terpaksa bertarung secara serius dengan mengeluarkan kekuatan api birunya yang disebut api Azero. Kazuma pun terlihat kaget melihat kekuatan ayahnya itu. Dijelaskan, api Azero adalah api biru yang berasal dari Tuhan, yang dimana mempunyai panas yang begitu kuat. Diketahui dalam 1000 tahun terakhir, hanya ada 11 pengguna kekuatan api Azero di klan Kanagi. Jadi tak heran Kazuma cukup kaget melihatnya. Namun sedikit pun Kazuma tak gentar sama sekali. Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan angin miliknya yang disebut Kaze no Strio. Dimana dengan angin tersebut Kazuma dapat memadamkan api Azero milik ayahnya dan ia juga dapat menumbangkan ayahnya dengan sangat mudah. Setelah sang ayah tumbang, Kazuma pun mengutarakan kesenangannya dengan tertawa begitu keras. Saat akan kembali ke hotel, lalu Ren muncul di hadapan Kazuma. Di sini terlihat kalau hubungan Kazuma dan adiknya baik-baik saja, berbeda dengan ayahnya yang sangat membencinya. Di sana, Ren lalu menanyakan apakah benar kakaknya adalah pembunuh keluarga Kanagi. Ren menyarankan jika ia bukan pembunuhnya, lebih baik memberitahukan hal tersebut kepada klan Kanagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun Kazuma menolak saran tersebut karena saat ini rasa bencinya terhadap klan Kanagi sudah sangat besar. Keesokan harinya, saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Dengan segera, Kazuma pun membawa Ren keluar dari sana. Tetapi saat gedung tersebut hancur, ternyata ada Ayano di bawah yang saat itu ingin menemui Kazuma. Mau tak mau, Ayano pun terkena reruntuhan tersebut. Ketika Kazuma dan Ren pergi, orang yang menyerang mereka sebelumnya pun muncul dengan keadaan yang sangat mengerikan. Saat mereka bertarung, tanpa Kazuma sadari ternyata Ren telah diculik. Mengetahui hal itu, keesokan harinya Kazuma pun mendatangi klan Kanagi untuk memberitahu mengenai penculikan Ren. Saat sudah sampai di tempat tersebut, lagi-lagi ingatan kelamnya pun muncul, di mana saat itu ibunya juga mengusir dirinya dengan hanya memberikan sedikit uang untuk ia bertahan hidup. Setelah melewati gerbang, rupa-rupanya ia telah dihadang oleh beberapa keluarga Kanagi untuk menangkap dirinya. Namun dengan sangat mudah, Kazuma mengalahkan orang-orang tersebut. Setelah itu, sang ketua klan Kanagi pun muncul. Dengan segera Kazuma pun memberitahu sang ketua bahwa Ren telah diculik. Sang ketua pun begitu kaget. Mereka lalu melanjutkan percakapan itu di dalam rumah. Di sana, Kazuma memberitahu bahwa yang menculik Ren adalah Ryuya Kazamaki, yaitu anak dari pelayan Kanagi yang bernama Hiyue. Nah, kalau kalian lupa, ini orangnya.
Diketahui mereka berasal dari klan Fuga yang memiliki kekuatan magia angin. Setelah mendengar hal itu, sang ketua pun beranggapan bahwa ini adalah sebuah pemberontakan dari klan Fuga. Lalu tiba-tiba Ayano datang, dan singkatnya mereka pun melanjutkan pembicaraan tersebut. Lalu Kazuma pun bertanya mengapa klan Fuga menculik Ren. Sang ketua pun lalu bercerita bahwa dahulu terjadi sebuah perang antara klan Kanagi dan klan Fuga. Nah, karena klan Fuga kalah, klan Kanagi pun berhasil menyegel dewa pemberi kekuatan klan Fuga yang disebut dengan Yuma. Jadi dapat disimpulkan alasan mereka menculik Ren karena mereka ingin membangkitkan Yuma kembali dengan menumbalkan adiknya Kazuma. Hal itu pun tentu membuat Kazuma emosi. Di sisi lain, ternyata memang benar klan Fuga telah menculik Ren. Sambil ritual penumbalan Ren dimulai, kita pun dijelaskan alasan mereka memilih Ren untuk dikorbankan kepada Yuma. Ternyata hal itu dikarenakan Ren adalah anggota langsung dari kepala keluarga Kanagi yang telah menciptakan segel untuk Yuma. Segel itu disebut dengan segel Samadhi, di mana siapapun yang menyentuhnya di luar dari anggota kepala keluarga Kanagi, maka dipastikan ia akan terbakar sampai mati. Namun di sini bukan berarti Ren masih tetap selamat saat Yuma dikeluarkan. Ternyata menurut penelitian sang ketua klan, sesaat setelah Yuma dibebaskan, ia akan melahap tubuh serta jiwa Ren sebelum memasuki tubuh Ryuya. Entah apa alasannya, namun admin juga kurang tahu. Mendengar hal itu, amarah Ayano pun bangkit. Dan singkatnya, mereka pun segera bergegas menuju tempat Ren yang berada di sebuah bukit. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba mereka pun diserang oleh magi angin yang ternyata itu adalah Ryuya. Lalu mereka pun bertarung di mana Ayano bertugas mengalahkan Ryuya, sementara Kazuma yang menyelamatkan Ren. Sesaat Ren hampir dilahap oleh Yuma yang telah dibebaskan, untungnya Azuma datang tepat waktu dan berhasil mencegah hal tersebut. Melihat hal itu, klan Fuga pun sangat marah kepada Kazuma sehingga mereka pun saling bertarung. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Ryuya pun muncul dan segera menarik Yuma untuk masuk ke dalam tubuhnya. Seketika tubuh Ryuya pun saat itu berubah dan membuatnya menjadi tak terkendali. Lalu ia pun menyerang semua yang ada di sana, tak peduli bawahan ataupun musuh. Setelah itu, ia pun lalu pergi ke tempat Kanagi untuk membalas dendam. Mengetahui hal itu, Kazuma pun segera mengejar. Di tengah jalan, ia pun bertemu dengan Ayano yang saat itu sedang terluka akibat pertarungan dengan Ryuya. Menurut Kazuma, Ayano mungkin tidak akan bisa disembuhkan karena terdapat roh-roh jahat yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian dengan sangat terpaksa, Kazuma pun mengeluarkan sebuah cairan yang bernama elixir. Cairan tersebut adalah cairan yang sangat langka yang bisa menghilangkan roh-roh jahat di dalam tubuh. Untungnya setelah Ayano dicekokin cairan tersebut, seluruh roh-roh jahat di dalam tubuhnya seketika menghilang dan ia pun berhasil sadar. Singkatnya, usai keadaan Ayano pulih, mereka pun lalu segera mengejar Yuya yang saat itu masih dalam perjalanan. Di sana, Kazuma lalu menurunkan Ren untuk membasmi sisa-sisa roh jahat yang keluar dari tubuh Ryuya, sementara dirinya dan Ayano akan menghadapi iblis Ryuya itu sendiri. Lalu keduanya pun mulai saling bertarung. Namun nampaknya serangan-serangan mereka hanya sia-sia karena sejatinya kekuatan Ryuya sudah di atas mereka. Menyadari hal itu, Kazuma pun lalu mengeluarkan sebuah angin tornado untuk menekan iblis tersebut dari atas. Walaupun dampak serangan tersebut lumayan besar, namun lagi-lagi serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkan Ryuya. Melihat iblis Ryuya yang semakin kuat, Kazuma pun berpikir untuk mengeluarkan kekuatan rahasia miliknya. Lalu ia pun menyuruh Ayano untuk mengulur waktu agar dirinya bisa menggunakan kekuatan tersebut. Tak berselang lama, seketika mata Kazuma pun berubah yang menandakan kekuatan tersebut telah aktif. Kita beralih ke pertarungan Ayano. Di saat Ayano hampir dikalahkan, tanpa diduga dengan semangat di dalam dirinya, Ayano pun bangkit kembali dengan kekuatan apinya yang telah berubah. Dengan kekuatan tersebut, Ayano pun mulai melakukan serangan-serangan kepada Ryuya. Namun lagi-lagi serangan-serangan itu hanya sia-sia dan masih belum cukup untuk membunuh Ryuya. Sampai pada akhirnya Kazuma pun datang. Hal itu pun membuat Ayano kaget karena saat ini mata Kazuma telah berubah. Lalu Kazuma pun menjelaskan hal ini dikarenakan dirinya telah melakukan kontrak dengan roh angin untuk membuka kekuatan yang lebih besar.
Setelah itu Kazuma pun segera mengeluarkan seluruh kekuatan anginnya hingga membentuk sebuah tornado untuk mengurung Ryuya. Di saat Ryuya sudah tak bisa bergerak, dengan segera Ayano pun langsung menghunuskan pedang apinya hingga pada akhirnya berhasil membuat iblis Ryuya menghilang. Namun akibat terlalu banyak menggunakan tenaga, Kazuma pun harus pingsan di sana untuk sementara waktu. Setelah kejadian di sana usai, tak lama dua orang perempuan pun datang ke tempat tersebut. Mereka adalah bagian dari kepolisian yang bertugas untuk menyelidiki beberapa kasus. Pada keesokan harinya, diadakanlah acara di klan Kanagi untuk merayakan berakhirnya pertikaian mereka dengan klan Fuga. Karena Kazuma turut membantu dalam pertikaian tersebut, ia pun diundang untuk mengikuti acara itu. Di sana, Kazuma bertemu dengan Misao, yaitu seorang gadis dari keluarga Ogami sekaligus adik kandung dari Takeya. Jika kalian lupa, ini orangnya. Misao berkata bahwa ia sangat berterima kasih kepada Kazuma karena telah membalaskan dendam kakaknya yang telah mati akibat dibunuh oleh Ryuya. Akan tetapi, jawaban Kazuma sungguh sangat mengejutkan. Ia berkata sebenarnya kematian Takeya diakibatkan atas dirinya saja yang lemah. Selain itu, sebelum ia dihabisi oleh Ryuya, dirinya sudah mengalahkan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Misao pun yang tadinya ramah tiba-tiba menjadi sangat marah dan berniat ingin membunuh Kazuma di sana. Namun untungnya niat tersebut digagalkan oleh Kazuma karena Kazuma sudah membuat perisai angin di sekitar tubuhnya. Karena kejadian itu, Misao pun akan dijatuhkan hukuman oleh klan Kanagi. Tapi Kazuma mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu karena Misao sama sekali tidak menyakiti dirinya. Setelah itu Kazuma pun lalu pergi. Siang harinya ketika Ayano pulang sekolah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan Kazuma yang sedang berduaan dengan seorang gadis. Jika dilihat-lihat, gadis tersebut adalah gadis sebelumnya yang merupakan seorang detektif. Melihat hal itu, Ayano pun merasa cemburu dengan Kazuma. Ketika Kazuma dan gadis itu pergi, Ayano pun mencoba mengikutinya. Namun karena ramainya orang-orang di jalanan, Ayano pun tak dapat menemukan keberadaan mereka. Lalu ia pun mencoba menelpon Ren untuk membantu dirinya. Tapi lagi-lagi hal itu hanya sia-sia. Sampai suatu ketika saat mereka sedang istirahat, tak sengaja mereka bertemu dengan Kazuma, di mana kali ini ia bersama gadis yang lain yaitu Misao. Karena merasa khawatir, lagi-lagi mereka pun mengikuti mereka. Saat tiba di depan hotel, tiba-tiba sebuah peluru pun melesat ke arah Kazuma. Bukan hanya itu saja, lalu beberapa saat orang-orang dengan senjata pun datang dan segera menimpa Kazuma secara bertubi-tubi. Namun lagi-lagi hal itu hanyalah sia-sia karena dengan kekuatan anginnya tersebut, Kazuma dapat mengalahkan orang-orang tersebut dengan sangat mudah. Mengetahui dirinya tinggal sendiri, Misao pun lalu pergi dengan dikejar oleh Ayano. Ketika keduanya akan saling bertarung, tiba-tiba Kazuma pun datang dengan membawa tas milik Misao yang tertinggal. Saat Kazuma ingin menyerahkan tas tersebut, seketika Misao pun langsung membuangnya dan secara mengagetkan segera menyerang Kazuma dengan kekuatan apinya secara bertubi-tubi. Namun lagi-lagi hal itu hanyalah sia-sia. Sambil menangis, Misao pun berkata mengapa kakaknya yang sangat memperdulikan dirinya telah dibunuh. Namun Kazuma tidak menanggapi hal itu. Lalu tak lama hujan pun turun. Kazuma pun mencoba menghibur Misao dengan memakaikannya jaket. Tapi karena pelakuan Misao yang tak bisa memaafkan Kazuma, Kazuma pun pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Sesaat setelah Kazuma pergi, tiba-tiba di belakang Misao datang seorang wanita yang menawarinya apakah ia ingin membalaskan dendam. Setelah itu adegan pun berpindah kepada seorang wanita yang sedang berjalan di sebuah gedung. Tak lama tiba-tiba di beberapa dinding muncul sebuah cairan yang melahap gadis tersebut hingga mati. Rupa-rupanya kasus tersebut tak hanya terjadi di sana, melainkan juga terjadi di beberapa gedung lainnya. Di sini diperlihatkan setelah orang-orang tersebut dilahap oleh cairan itu, energi kehidupan mereka pun disedot hingga menyebabkan tubuh mereka kering. Mengetahui kejadian itu, ayahnya pun meminta Ayano untuk pergi ke tempat Kazuma dan menyerahkan sebuah kertas kepadanya, di mana di dalam kertas tersebut sang ayah menawarkan kepada Kazuma dan Ayano untuk menyelidiki kasus ini, karena saat ini tim penyelidik mereka yaitu klan Fuga telah tiada. Kazuma pun menerima tawaran tersebut, namun ia hanya akan melakukan sendirian karena menurutnya Ayano hanya akan menjadi beban terhadap dirinya. Mendengar hal itu, Ayano pun menjadi sangat kesal dan segera pergi meninggalkan Kazuma. Rupa-rupanya alasan Kazuma tidak mengajak Ayano karena menurut Kazuma kemarahan Ayano sangat cocok untuk memancing iblis tersebut muncul.
Dan benar saja saat Ayano dan teman-temannya berjalan, tiba-tiba cairan itu pun muncul dengan maksud untuk melahap Ayano dan temannya. Tak mau tinggal diam, Ayano pun segera mengeluarkan pedang apinya untuk menghentikan cairan tersebut. Tetapi sayangnya hal itu hanya sia-sia karena berapa kali pun Ayano menebas, cairan itu akan kembali seperti semula. Untungnya Kazuma pun datang tepat waktu dan dengan kekuatan anginnya berhasil mengusir cairan tersebut. Singkatnya, setelah beberapa saat mereka mencari keberadaan cairan itu kembali, tiba-tiba Kazuma pun menemukan Misao yang saat itu sedang duduk di sebuah taman. Kazuma pun lalu menghampirinya. Ternyata selama ini dalang di balik cairan itu adalah Misao. Tak lama, Ayano pun juga datang. Melihat Misao yang dipenuhi aura kegelapan, ia pun segera mengeluarkan pedang apinya dengan maksud untuk membunuh Misao. Akan tetapi Kazuma melarangnya. Ia berkata masih ada cara lain untuk menghentikan Misao tanpa membunuhnya. Saat mereka sedang berdebat, Misao pun menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Setelah ayahnya Misao mengetahui bahwa putrinya lah dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi, lalu ia pun meminta kepada sang ketua klan Kanagi untuk memperbolehkan mereka turun tangan mengatasi putrinya tersebut. Mengetahui hal itu, Ayano pun mencoba melarang mereka. Namun sang ayah mengatakan siapapun yang mencoba mengancam ketentraman keluarga Kanagi, baik putrinya ataupun yang lain, maka mereka harus dimusnahkan. Selain itu, mereka juga meminta kepada klan Kanagi untuk menghentikan Kazuma menjalankan kasus ini, karena dikhawatirkan ia akan mengganggu mereka. Entah kenapa Ayano pun lalu berdiri dan menawarkan dirinya untuk menghentikan Kazuma. Singkat cerita, di malam harinya ayahnya Misao beserta yang lain lalu mendatangi Misao yang saat itu diketahui berada di sebuah gereja. Sementara Ayano dan Ren berada di sebuah tempat untuk memantau kedatangan Kazuma. Singkatnya tak berselang lama Kazuma pun lalu muncul. Saat kemunculannya, kita pun akan diperlihatkan sedikit ingatan masa kecil Kazuma, yang dimana saat itu ia dibully oleh anak-anak di klannya karena dirinya tak bisa menggunakan kekuatan api. Usai menemukan Kazuma, Ayano pun segera menghampirinya untuk bertarung di sana. Namun saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba di tempat Misao terjadi sebuah ledakan roh yang menyebabkan seluruh keluarga Misao mati. Ayano pun sangat kaget melihat hal itu. Lalu Kazuma pun bertanya mengapa Misao melakukan semua ini terhadap keluarganya sendiri. Misao pun menjawab bahwa mereka bukanlah keluarganya, melainkan hanya sekelompok orang yang terlalu menyanjung atasan mereka serta menjadi bos untuk bawahan mereka. Setelah itu dengan perasaan marah, Misao pun segera menyerang Kazuma menggunakan api iblis miliknya. Namun lagi-lagi hal tersebut hanya sia-sia karena sejatinya kekuatan angin milik Kazuma masih lebih kuat dari api iblis milik Misao. Hal itu pun membuat Misao semakin marah. Lalu dari belakang, seorang gadis yang sebelumnya menawarkan Misao kekuatan pun muncul. Gadis itu bernama Michelle. Dengan sedikit kata-kata, entah kenapa Misao pun lalu berteriak begitu keras hingga membuatnya pingsan. Saat Misao sudah pingsan, Michelle pun segera menyerap seluruh kekuatan milik Misao dan berkata akan mengalahkan Kazuma. Rupa-rupanya selama ini Misao telah dimanfaatkan oleh gadis tersebut sebagai media dirinya mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari klan Kanagi. Ia berkata hanya dengan cara begitu ia bisa mengalahkan Kazuma. Setelah itu dengan mengucapkan beberapa mantra, ia pun mengubah tubuh Misao menjadi sebuah cairan, lalu mengeraskannya hingga membentuk seekor naga. Setelah itu, pertarungan pun tak terelakkan lagi. Nande? Akan tetapi di tengah pertarungan, Kazuma pun harus terluka akibat melindungi Ayano. Melihat keadaan yang semakin genting, Kazuma pun menyuruh Ayano untuk memberinya waktu 5 menit agar bisa membuka kontrak seperti kekuatan sebelumnya. Ayano pun menyanggupinya. Lalu dengan bantuan Ren, mereka pun berusaha untuk menahan kekuatan naga tersebut. Namun beberapa kali pun Ayano menebas naga itu, lagi-lagi naga tersebut bisa kembali seperti semula. Untungnya tak lama setelah itu Kazuma pun datang dan dengan kekuatan kontraknya, ia pun merubah api milik Ayano menjadi api Azero. Hal itu pun lantas membuat Ayano dan Ren sangat kaget. Lalu dengan pedang apinya tersebut, Ayano pun terbang ke arah naga itu dan segera menghunuskan pedangnya tepat di kepala naga tersebut. Seketika naga itu pun hancur serta juga berhasil membakar tubuh dari Michelle. Setelah Misao berhasil diselamatkan, bukannya berterima kasih, ia malah memilih untuk mati saja karena menurutnya sudah terlalu banyak dosa yang ia lakukan.
Mendengar hal itu membuat Kazuma sangat kesal dan memberikannya sedikit ceramah. Pada akhirnya berkat ceramah Kazuma, Misao pun bisa melupakan masa lalunya dan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Ya, bercanda ya. Di tengah jalan saat ingin mengantarkan Misao menuju tempat penebusan dosa, Misao pun bertanya kepada Kazuma mengapa ia menyelamatkan dirinya. Lalu Kazuma pun bercerita bahwa saat ia mendapatkan perundungan waktu kecil, ada seorang gadis yang mencoba membela dirinya. Hal itu pun cukup membuat Misao kaget. Ternyata selama ini anak yang dilindunginya itu adalah Kazuma. Tak lama setelah itu, pada akhirnya mereka pun berpisah. Di part ketiga ini, film dibuka dengan seorang wanita yang saat itu baru pulang dari sekolah. Ketika ia berjalan, tiba-tiba terlihat sebuah cahaya putih yang menyuruh wanita tersebut untuk pergi dari sana. Dengan sangat ketakutan, wanita itu pun segera pergi. Karena kejadian tersebut terjadi berulang kali, pihak sekolah pun melaporkan hal itu kepada ketua klan Kanagi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan singkatnya sang ketua klan pun lalu menyuruh Ayano dan Kazuma untuk melaksanakan tugas itu. Pada malam harinya mereka pun pergi ke sekolah itu. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, sampai suatu ketika terdengar sesuatu dari balik semak-semak yang membuat Ayano segera melemparkan sebuah bola apinya. Rupa-rupanya sesuatu itu adalah dua temannya Ayano yang diam-diam mengikuti dirinya. Untungnya pada saat itu Kazuma berhasil membelokkan arah serangan Ayano. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berempat pun masuk ke dalam sekolah tersebut. Sesuai rumor yang terjadi, benar saja saat mereka memasuki tempat itu, banyak sekali gangguan yang mereka dapatkan dari cahaya putih yang muncul. Hal itu pun membuat Ayano sangat kesal, bahkan ia berniat untuk menghabisi cahaya tersebut. Namun Kazuma melarangnya karena kemungkinan cahaya itu ingin memberitahukan mereka sesuatu. Saat mereka berada di sebuah ruangan, tiba-tiba Kazuma merasakan ada sesuatu di luar. Mereka berempat pun segera pergi. Tapi saat mereka keluar, lagi-lagi Ayano mendapatkan gangguan dari cahaya tersebut. Lantas hal itu pun membuat Ayano sangat marah hingga menimbak cahaya tersebut secara tak terkendali. Untungnya berkat kekuatan milik Kazuma, cahaya putih itu pun akhirnya berhasil ditangkap. Rupa-rupanya cahaya itu adalah seorang peri yang hanya ingin bersenang-senang dengan mereka. Kazuma pun lalu bertanya apa tujuan sebenarnya dari peri tersebut. Lalu si peri pun berkata mereka hanya ingin mewujudkan impian terakhir dari pohon tua. Ternyata mereka semua hanya ingin membuat pohon tua di sekolah tersebut menghasilkan daun dan mekar untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu mereka pun lalu pergi. Keesokan harinya, Ayano dan Kazuma kembali melakukan tugas mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Setelah roh itu dikalahkan, Ayano pun mengajak Kazuma untuk makan malam dengan dirinya. Kazuma pun menerimanya. Sementara di sisi lain, saat Ren pulang sekolah tak sengaja ia bertemu dengan seorang gadis yang tengah bernyanyi. Ren pun lalu menyapa gadis tersebut. Ternyata gadis itu bernama Ayumi. Lalu gadis itu pun mengajak Ren untuk bermain. Di sini terlihat Ren sedikit canggung dengan gadis tersebut karena sebenarnya Ren sedikit menyukai Ayumi. Kita beralih kepada Kazuma dan Ayano. Saat mereka makan-makan, tiba-tiba Kazuma mendapatkan panggilan dari si peri sebelumnya. Karena peri tersebut sangat suka bertele-tele, hal itu pun membuat Kazuma sedikit emosi dan menyuruhnya untuk segera memberikan alasan mengapa ia memanggil dirinya. Peri tersebut pun lalu menjelaskan bahwa ia ingin meminta bantuan kepada Kazuma untuk mengambil benda rahasia milik mereka yang telah diambil oleh manusia. Benda tersebut adalah sebuah benih atau sebuah telur, di mana jika benda itu tidak ada maka suku peri akan musnah. Awalnya Kazuma menolak permintaan itu. Setelah si peri memberikan bayaran yang lumayan besar, Kazuma pun akhirnya mau menerimanya. Di sisi lain, saat Ren dan Ayumi sedang bermain, tiba-tiba datang sekelompok orang berjas hitam yang segera menangkap Ayumi. Orang-orang tersebut berasal dari klan Suwabuki yang bisa mengendalikan tanah. Melihat Ayumi diperlakukan dengan tidak baik, Ren pun tak tinggal diam dan segera menghajar orang-orang tersebut. Namun karena orang-orang itu begitu keras kepala, terpaksa Ren pun mengeluarkan kekuatan apinya untuk mengusir mereka. Untungnya cara tersebut pun berhasil. Namun setelah Ren berhasil membawa Ayumi kabur, klan Suwabuki malah melaporkan hal tersebut kepada ketua klan Kanagi dengan dalih Ren telah merampok harta mereka.
Tentu saja hal itu tidak dipercayai oleh sang ketua klan sehingga ia menyuruh Ayano untuk menyelidiki hal tersebut. Di sisi lain, Kazuma yang telah mengetahui siapa dalang di balik pencuri benih dari peri segera bergegas menuju tempat tersebut. Ternyata sang pencuri benih itu berasal dari klan Suwabuki. Namun saat ia mencari benih tersebut dengan kekuatan anginnya, benih tersebut ternyata tidak ada di sana. Tapi di sini Kazuma mendapatkan informasi bahwa benih tersebut telah hilang. Selain itu, ia juga mendengar bahwa besok akan ada sebuah upacara besar yang akan dilakukan oleh klan Suwabuki. Nah, upacara tersebut bertujuan untuk menghentikan letusan Gunung Fuji yang akan dilakukan oleh klan Suwabuki setiap 30 tahun sekali. Saat Kazuma menjelaskan hal itu kepada si peri, entah mengapa keberadaannya diketahui oleh orang klan Suwabuki. Orang tersebut bernama Koriha yang merupakan pemimpin selanjutnya dari klan Suwabuki. Untungnya dengan menggunakan sebuah ancaman, singkatnya Kazuma pun berhasil kabur. Saat Kazuma sedang melakukan pengintaian, sang peri pun lalu bertanya mengapa klan Suwabuki melakukan upacara tersebut. Lalu Kazuma pun bercerita bahwa 300 tahun yang lalu saat Gunung Fuji itu meletus, gunung tersebut mengeluarkan sebuah energi yang menciptakan seekor binatang raksasa sehingga mengakibatkan letusan gunung itu semakin parah. Bahkan diketahui hanya dengan hentakan kakinya saja bisa membuat gempa yang sangat dahsyat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin klan Suwabuki pun akhirnya turun tangan untuk menyegel monster itu. Ya, walaupun monster itu berhasil disegel, namun karena tenaganya yang masih kuat, setiap 30 tahun sekali segel tersebut akan melemah. Dan untuk mencegah hal tersebut, klan Suwabuki pun melakukan upacara penyegelan itu dengan menumbalkan sang pemimpin dari upacara tersebut. Nah, sekarang yang menjadi pemimpin upacara itu adalah Ayumi. Tentu saja mendengar hal itu membuat Ren sangat terkejut. Namun Ayumi mengatakan sebenarnya ia rela melakukan itu karena keselamatan warga lebih penting dari dirinya. Tapi Ren yang masih tak tega melihat Ayumi akan dikorbankan, mencoba memberikannya semangat dan ia berkata ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Mendengar hal itu membuat perasaan Ayumi sedikit tenang. Setelah itu mereka pun lalu pergi ke sebuah pantai untuk memenuhi permintaan Ayumi yang terakhir kalinya. Namun di tengah kesenangan itu, dua orang dari klan Suwabuki pun muncul untuk meminta Ayumi segera dikembalikan. Mereka bernama Mayumi dan juga Suji. Saat Ayumi dengan sukarela menghampiri mereka, justru mereka malah memperlakukan Ayumi dengan tidak beradab. Tak tahan dengan perlakuan kedua orang tersebut, membuat Ren emosi sehingga mengakibatkan pertarungan di sana. Walaupun awalnya Ren cukup kewalahan menghadapi pengguna tanah tersebut, namun untungnya berkat kejeniusan dirinya menggunakan kekuatan apinya, ia pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah pertarungan itu berakhir, Mayumi pun menjelaskan bahwa Ayumi bukanlah manusia, melainkan hanyalah kloning dari Mayumi yang diciptakan dari biji peri untuk menggantikan dirinya memimpin upacara pada besok hari. Ren pun sangat terkejut mendengar hal itu. Tak lama, Ayano pun datang dan segera bergegas membawa Ren pergi dari sana. Malam itu juga, setelah Ayumi berhasil dibawa kembali, Koriha pun melakukan sesuatu yang mencurigakan dengan Ayumi. Hal itu pun membuat Yuji pengawal Mayumi merasa khawatir. Pada keesokan harinya, Yuji pun menanyakan kepada Koriha apa yang ia lakukan semalam terhadap Mayumi hingga membuat Mayumi tidak kembali ke kamarnya. Koriha pun lalu membawa Yuji ke sebuah tempat, di mana di sana ternyata Koriha sudah mengkristal bersama dengan Ayumi. Namun Koriha mengatakan kepada Yuji agar tidak usah khawatir karena ia hanya ingin mentransfer kekuatan Mayumi kepada Ayumi yang diperkirakan tidak akan sanggup melaksanakan upacara besok akibat kejadian semalam karena ia telah kabur bersama Ren. Tetapi itu semua tidak menutupi kemungkinan kalau Mayumi bakalan mati. Ia menjelaskan jika pada upacara besok hari terjadi gangguan terhadap segelnya, kemungkinan Mayumi tidak akan selamat. Untuk mengatasi hal tersebut, Koriha pun menawarkan kepada Yuji sebuah kekuatan dan memintanya untuk mencegah gangguan-gangguan yang akan terjadi, terutama gangguan dari Kazuma dan klan Kannagi. Singkat cerita, pada keesokan harinya di saat-saat upacara itu akan segera berlangsung, Ren dan Ayano diam-diam menyusup ke tempat klan Suwabuki untuk meminta maaf kepada Ayumi untuk yang terakhir kalinya. Namun karena keributan yang terjadi, mereka berdua pun dianggap penyusup dan mau tak mau harus bertarung di sana. Sampai pada akhirnya sebongkah golem raksasa pun datang yang berhasil menghentikan mereka. Rupa-rupanya raksasa batu itu adalah Yuji yang telah dirubah oleh Koriha. Saat Ren akan dihabisi oleh raksasa tersebut, untungnya Kazuma datang tepat waktu untuk menyelamatkannya.
Tetapi serangan Kazuma masih belum cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Dengan sangat cepat, monster itu pun mulai melakukan regenerasi. Mereka pun mulai panik melihat hal itu. Namun di sini dengan sangat percaya diri, Ren pun maju ke depan untuk menghadapi raksasa tersebut. Lalu mereka pun mulai melancarkan serangan. Awalnya Kazuma mengira serangan Ren akan kalah, namun ternyata justru sebaliknya. Akibat serangan Ren tadi, raksasa itu pun akhirnya terbakar dan berhasil lenyap. Ternyata sebelum Ren memulai pertarungan, ia telah mengubah api biasa miliknya menjadi api murni. Tak lama setelah itu, Koreha pun datang. Ia berkata, ia sangat kasihan terhadap Yuji yang telah dikalahkan walau ia sudah memberinya kekuatan. Singkat cerita, karena mereka tak punya banyak waktu lagi, Kazuma pun lalu mengirim Ren untuk menghentikan upacara tersebut sekaligus untuk menyelamatkan Ayumi. Sesampainya di sana, Ren pun segera mengutarakan permintaan maafnya karena telah meninggalkan dirinya. Lalu ia pun mengancam kedua penjaga di sana dan berkata jika mereka menghalangi dirinya, maka ia akan bernasib seperti Yuji. Setelah itu, Ren pun mencoba membujuk Ayumi untuk segera pergi dari sana dan hidup bersama dirinya. Awalnya Ayumi menolak ajakan tersebut karena ia beranggapan hal itu tidak akan pernah terjadi jika mengingat umurnya yang hanya akan bertahan selama 1 bulan saja. Namun karena rasa cinta Ren terhadap Ayumi, Ren pun tak putus asa dan kembali membujuk Ayumi. Hingga pada akhirnya ia pun mau ikut dengan dirinya. Tak lama setelah itu Kazuma pun datang. Dan singkatnya dengan menggunakan kekuatan miliknya, mereka pun lalu meruntuhkan tempat tersebut sekaligus menyelamatkan Mayumi di sana. Sementara di sisi lain, pertarungan Ayano dan Koreha berlangsung sangat sengit. Saat keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba Kazuma mendengar suara dari balik reruntuhan. Ternyata suara itu berasal dari sebuah batu yang memiliki bentuk seperti manusia. Usut punya usut, ternyata batu tersebut merupakan ayah dari Koreha yang telah dirubah Koreha menggunakan kekuatan binatang raksasa. Batu itu mengatakan agar Kazuma segera menghentikan Koreha. Dari situ Kazuma pun menyadari bahwa Koreha melakukan upacara itu bukan untuk menyegel binatang tersebut, melainkan ia ingin mengambil kekuatan dari binatang itu lebih banyak. Karena pada dasarnya Koreha masih belum puas dengan kekuatan miliknya itu. Singkat cerita, tak lama kemudian, monster itu pun bangkit akibat Kazuma yang telah menghancurkan pilar kristal sebelumnya. Melihat hal itu, Koreha pun segar berusaha untuk menghentikan monster tersebut. Namun semua itu hanya sia-sia sehingga mengakibatkan Koreha pun lenyap setelah terkena serangan dari monster itu. Ren, Kazuma, serta Ayano juga kemudian mencoba menghentikan monster itu. Namun sama seperti Koreha, semua serangan mereka juga sia-sia. Melihat keadaan yang semakin genting serta teman-temannya yang hampir putus asa, dengan terpaksa Ayumi pun menggunakan kekuatan beri di dalam tubuhnya untuk melemahkan monster tersebut. Melihat hal itu, Kazuma, Ren, serta Ayano tak menyia-nyiakan kesempatan dan secara bersama-sama mereka pun mulai melakukan serangan hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Namun karena Ayano terlalu banyak menggunakan energi dari telur peri, tubuhnya pun menjadi semakin melemah dan hampir diambang kematian. Di detik-detik dirinya akan menghilang, Ayumi pun berpesan kepada Ren agar Ren tidak perlu mengasihani dirinya karena sebenarnya ia ikhlas melakukan semua itu. Lalu tak lama, Ayumi pun perlahan-lahan menghilang hingga membuat Ren begitu sedih dan menangis atas kepergian orang yang ia cintai. Pada part sebelumnya, setelah Kazuma, Ren, serta Ayano berhasil menghentikan kebangkitan dari raksasa Zenon, mereka pun lalu disuruh oleh sang ketua klan Kanagi kembali untuk pergi ke sebuah tempat wisata guna membasmi roh-roh jahat di sana. Namun singkatnya, setelah lama berkeliling, satu ekor pun dari roh jahat itu tidak terlihat sedikit pun. Rupa-rupanya hal itu hanyalah rencana dari ayahnya Ayano untuk mendekatkan hubungan Ayano dengan Kanagi. Ya, walaupun pada akhirnya Ayano sempat marah karena telah dipermainkan, namun pada keesokan harinya ia tampak senang karena pada hari itu dirinya akan makan bersama Kazuma di sebuah restoran.
Ia berkata sebenarnya ini bukanlah sebuah kencan, melainkan sebuah permintaan maaf dari Kazuma karena telah membiarkan Ayano bertarung sendirian pada misi sebelumnya. Lalu adegan pun berpindah kepada seorang gadis yang baru keluar dari pesawat. Dilihat dari pembicaraannya, gadis itu berasal dari luar negeri. Dan di sini ia mengatakan tujuan ia datang kemari adalah ingin mengambil sebuah gelar dan juga sebuah benda dari klan terpencil di kota ini. Nama gadis itu adalah Catherine McDonald. Adegan pun lalu berpindah kembali dengan Ayano dan Kazuma. Mereka yang sudah siap di restoran yang sudah dipesan akhirnya mulai makan-makan di sana. Namun saat mereka sedang asik makan-makan, tiba-tiba ada beberapa perampok yang mengacaukan tempat tersebut. Berbeda dengan orang-orang di sana yang ketakutan, Kazuma dan Ayano tampak santai melihat perampok itu. Saat perampok itu ingin memukul Ayano, tiba-tiba sebuah api menyambar senjatanya hingga membuat perampok itu ketakutan. Ternyata api tersebut berasal dari sebuah roh binatang yang terbang di sekitar mereka. Sedangkan roh binatang itu rupa-rupanya merupakan ciptaan dari Catherine. Melihat hal itu membuat Ayano bertanya-tanya siapa gadis tersebut. Catherine pun lalu memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari keluarga McDonald yang dimana merupakan keluarga penyihir api yang sangat dihormati di Amerika. Ia mengatakan tujuan ia datang ke sini adalah untuk mengambil gelar api terkuat milik klan Ayano serta pedang api Enreiha miliknya. Lalu dengan nada memaksa, Catherine kemudian menyuruh Ayano untuk menyerahkan semua itu secara baik-baik. Tentu saja Ayano menolak permintaan tersebut. Bahkan setelah mengetahui hal itu, membuat Ayano sangat marah dan menyuruh Catherine untuk segera meminta maaf serta menarik semua perkataannya itu. Dan jika tidak, Ayano mengancam akan ada pertarungan di sini. Namun Catherine yang tergila-gila dengan sebuah gelar, menolak suruhan itu dan dengan senang hati akan menerima pertarungan itu. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Dengan menggunakan boneka sihir apinya, Catherine mulai menyerang Ayano tanpa ampun. Hal itu pun cukup membuat Ayano kewalahan. Apalagi ditambah dengan boneka Catherine yang terus bergenerasi, membuat Ayano berpikir ia tak bisa mengalahkannya. Tetapi bukan berarti boneka itu tak bisa kalah. Ayano pun mulai mencari cara untuk mengalahkan boneka tersebut. Hingga pada akhirnya dengan melakukan semedi, Ayano pun dapat membakar boneka tersebut sampai membuat boneka itu kembali ke bentuk semula. Ternyata api Kanagi bukan hanya bisa membakar, rupa-rupanya juga bisa mengembalikan sihir ke bentuk asalnya. Karena boneka yang digunakan Catherine hanyalah gas hidrogen yang dicampur dengan sihir api milik Catherine. Tetapi memurnikan sihir itu juga ada risikonya, di mana ia akan meledak dan mengeluarkan api yang dahsyat. Dan akibat ledakan itu, bangunan yang ditempati Ayano pun mengalami kebakaran. Tetapi berkat kekuatan milik Ayano, bangunan itu pun akhirnya berhasil diselamatkan. Ya, karena acara makan-makan mereka sebelumnya terganggu, dan Ayano belum sempat makan banyak, terpaksa mereka pun lalu makan di sebuah kedai di pinggir jalan untuk memenuhi hasratnya itu. Pada keesokan harinya, setelah kekalahannya dengan Ayano, Catherine pun mulai melatih bonekanya dengan cara membasmi roh-roh jahat yang muncul di kota. Namun tanpa ia sadari, latihan itu ternyata membuat masyarakat kesal karena mengganggu ketertiban umum. Pada akhirnya, lagi-lagi Kazuma pun ditugaskan mencari Catherine bersama dengan si detektif. Saat mereka sedang berjalan di suatu kafe, tak disangka mereka bertemu Catherine di sana. Mereka pun menghampirinya dan menanyakan tujuan ia mengganggu ketertiban umum. Catherine pun menjelaskan bahwa itu hanyalah latihannya agar ia bisa mengalahkan Ayano. Tetapi setelah mendengar penjelasan itu, si detektif dan Kazuma malah menertawakannya. Mereka mengatakan kekuatan Catherine saat ini masih belum mampu untuk mengalahkan Ayano. Mendengar hal itu membuat Catherine sangat emosi. Lalu ia menentang Kazuma agar bertarung dengannya untuk membuktikan bahwa kata-kata mereka itu salah. Singkatnya pada sore hari mereka pun bertarung. Namun belum sempat Catherine menyerang, dirinya sudah dikalahkan Kazuma dengan sangat cepat. Kazuma mengatakan alasan ia belum bisa menyaingi kekuatan milik Ayano karena Catherine hanya terpaku kepada bonekanya saja hingga ketika boneka itu hancur, dirinya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Catherine pun tampak bingung mengapa Kazuma sebagai rekan Ayano mau memberikan informasi kepada dirinya yang notabene-nya adalah musuh. Kazuma pun menjawab bahwa sebenarnya Ayano bukanlah rekannya, melainkan hanyalah mitra bisnisnya di mana ia akan bekerja apabila ia dibayar. Mendengar hal itu membuat Catherine berpikiran licik. Lalu ia pun menawarkan Kazuma untuk bekerja dengannya juga. Dan pada hari itu juga ia pun mulai memberikan latihan kepada Catherine seperti kesepakatan mereka. Lalu saat semuanya sudah siap, Catherine pun mengirim undangan kepada Ayano untuk bertanding dengannya. Di mana jika Ayano kalah, dirinya akan membawa Kazuma ke tempat tinggalnya.
Selain itu, ia juga akan memberikan uang kepada Kazuma jika ia kehabisan uang. Kazuma pun menyepakatinya. Sementara Ayano yang melihat hal itu merasa sangat sedih dan tak percaya Kazuma mau meninggalkannya hanya karena uang. Tetapi Ayano di sini tidak menyerah. Lalu ia pun mulai bersemangat kembali dan mengatakan akan mengalahkan Catherine. Singkat cerita, pada keesokan harinya pertarungan itu pun dimulai. Di awal-awal, Ayano sangat kesusahan menghadapi Catherine berkat jurus baru yang ia pelajari. Bahkan dengan jurus itu sempat membuat Ayano tak berkutik. Namun Ayano tidak menyerah. Setelah dibuat tepar, Ayano pun mulai bangkit kembali dan tak disangka berhasil mengalahkan Catherine. Dan singkatnya setelah kekalahan itu mereka pun mulai baikan. Namun tak lama keduanya pun mulai bertengkar kembali karena diam-diam Catherine mulai menyukai Kazuma hingga membuat Ayano cemburu. Lalu pada keesokan harinya karena rencana mendekatkan Ayano dan Kazuma gagal, ayahnya Ayano pun lalu menyuruh Ayano dan Kazuma untuk pergi ke pemandian air panas dan berharap rencananya itu berhasil. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Namun setelah beberapa saat, semuanya pun menjadi kacau karena tanpa sepengetahuan ayahnya Ayano, ayahnya Kazuma juga berada di tempat tersebut untuk mengistirahatkan diri setelah menjalani masa perawatannya. Lalu saat keduanya mulai saling bertemu, terjadilah perkelahian yang sangat dahsyat antara ayah dan anak. Bahkan tak tanggung-tanggung, keduanya mulai saling memberikan pukulan dengan niat membunuh yang begitu besar. Ren dan Ayano yang melihat hal itu pun sangat panik. Namun untungnya pertarungan itu berhasil terhenti setelah keduanya menerima luka lebam yang cukup banyak. Tapi tak disangka berkat kejadian itu, kini hubungan Ayano dan Kazuma perlahan-lahan mulai mendekat. Keesokan harinya, Shin lalu berpindah ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswi yang sedang bermain tenis. Tanpa mereka sadari, dari balik semak-semak terdapat seorang pria wibu yang mengambil beberapa foto vulgar dari siswi-siswi tersebut. Awalnya siswi-siswi itu hanya membiarkannya saja. Namun lama-kelamaan karena bocah wibu ini mulai melunjak, siswi-siswi itu pun merasa curiga dan segera menghampiri bocah wibu tersebut. Tak disangka ternyata kecurigaan mereka itu benar karena selama ini bocah wibu itu sudah mengambil foto vulgar mereka. Bahkan yang lebih parah, bocah wibu itu berani memasang CCTV di tempat ganti pakaian wanita. Lantas hal tersebut pun membuat siswi-siswi itu geram dan segera memberikan pelajaran kepada bocah wibu tersebut. Dia mengatakan sebenarnya foto tersebut bukan untuk bahan comli dirinya, melainkan untuk menjadikannya sebuah seni. Namun sayang pernyataan itu tidak dipercayai oleh siswi di sana hingga ia pun terus diberi pelajaran. Tak terima dengan perlakuan siswi tersebut, pada malam harinya bocah wibu itu pun mendatangi mereka satu persatu hingga membuat para siswi itu sangat ketakutan. Sementara di tempat lain saat Kazuma dan Ayano berjalan di sebuah lorong, tiba-tiba ada seorang pria dengan badan super berniat ingin menyerang mereka. Namun tentunya hal itu adalah sebuah kesalahan karena Kazuma dengan mudah mengalahkan dirinya. Lalu keesokan harinya, isu mengenai serangan bocah wibu itu pun mulai menyebar di sekolah. Karena pada malam itu Nanase tidak didatangi oleh bocah wibu tersebut, bocah wibu itu pun mendatangi Nanase di ruangan kelasnya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf serta berlutut di hadapannya. Tapi karena Nanase tidak ingin melakukan itu, bocah wibu tersebut pun membawa Nanase ke belakang sekolah dan segera mengancam Nanase dengan kekuatan yang entah dari mana ia dapatkan. Namun tanpa perlawanan sedikit pun, bocah wibu itu pun dengan mudah dilumpuhkan Nanase menggunakan alat setrum kepolisian yang diberikan oleh Yukari. Berkat hal itu, cewek detektif sebelumnya pun menyuruh Yukari untuk bergabung dengan mereka mengatasi masalah mengenai munculnya manusia dengan kekuatan super. Dikatakan di sana bukan hanya bocah wibu itu yang punya kekuatan, melainkan masih banyak manusia lainnya di luar yang tiba-tiba punya kekuatan super. Dan kebanyakan dari mereka adalah pemuda-pemuda serta remaja-remaja sekolah. Bersamaan dengan itu, ternyata juga ada siswi lain selain Yukari yang direkrut untuk menangani masalah tersebut. Di sana juga ada Kazuma. Dengan mendengar ucapan pemuda itu, Kazuma berpikir bahwa pemuda itu seperti dikendalikan di sebuah game.
Lalu saat pemuda itu melakukan serangan, untungnya dengan cepat Kazuma menebas mereka serta melancarkan beberapa pukulan. Lalu saat Kazuma ingin pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang gadis muncul dan mengingatkan Kazuma dengan kekasihnya dahulu yang mati akibat dijadikan tumbal untuk Yuma, dan namanya adalah Soiling. Ketika Kazuma ingin menyapanya, gadis itu pun seketika hilang. Lalu scene pun berpindah dengan Ren bersama temannya yang saat itu ingin pergi ke sebuah bioskop. Namun tiba-tiba ada seorang cowok yang mengganggu teman cewek dari Ren. Lantas hal itu pun membuat Ren marah dan menyuruh cowok tersebut untuk tidak mengganggunya. Tak terima dirinya direndahkan seperti itu, cowok itu pun mengancam Ren akan memberitahukannya kepada kakaknya, dan ia mengatakan kalau kakaknya itu sangat kuat karena punya kekuatan super. Namun Ren tidak memperdulikan hal itu dan segera meninggalkan cowok tersebut. Namun tak berselang lama mereka berjalan, tiba-tiba ada sekumpulan preman yang mencegat mereka. Ternyata preman tersebut merupakan suruhan dari saudara cowok sebelumnya yang ingin balas dendam terhadap Ren. Tanpa basa-basi, orang itu pun langsung menyerang Ren dengan kekuatan apinya. Akan tetapi serangan itu sama sekali tidak bisa mengenai Ren, karena Ren bisa menghentikan serangan itu dengan mudah. Ren pun mencoba menyerang orang itu dengan serangan kecilnya. Namun ada yang aneh karena serangan itu tak bisa mengenai preman itu, serta seperti ada Yuma yang membantunya. Teringat api murni bisa menghilangkan Yuma, lalu Ren pun mengeluarkan api tersebut dan ternyata hal itu berhasil. Bahkan bukan Yuma yang menghilang, melainkan kekuatannya juga ikut menghilang. Sementara di sisi lain, ternyata bukan Ren saja yang bertemu dengan manusia super, melainkan Ayano serta Catherine juga menemui mereka. Dan dengan kerjasama, mereka pun akhirnya berhasil menumbangkan manusia super itu. Setelah kedua manusia super itu berhasil ditangani, secara bersamaan mereka pun menginterogasi kedua manusia super itu mengenai asal kekuatan mereka. Bersamaan dengan itu, mereka pun menjawab kekuatan itu berasal dari sebuah situs web yang muncul secara random. Jika kamu mengklik ikon iya, maka situs itu akan memberikanmu kekuatan. Dan di sini, setelah mereka mendapatkan kekuatan, mereka diharuskan bertempur supaya level kekuatan mereka naik jika bisa mengalahkan musuhnya dan menjadi nomor 1. Mereka mengatakan situs itu berasal dari sebuah perusahaan yang bernama Pondominium, di mana di sana terdapat seorang pria yang disebut Vesalius yang memantau para pemain dari sana. Tak berselang lama, tak sengaja Ren pun menemukan bangunan tersebut. Ia bersama temannya lantas segera pergi ke sana. Saat Ren akan menghancurkan bangunan itu menggunakan kekuatan apinya, tak disangka bangunan itu mempunyai penghalang tak terlihat yang tak bisa dihancurkan oleh Ren. Ketika Ren akan mencari jalan lain, tiba-tiba terdengar suara memanggil Ren yang membuat keberadaan Ren hilang seketika. Lalu adegan berpindah ke kediaman Kannagi, di mana Kirika atau sang detektif melaporkan masalah yang terjadi kepada ketua klan Kannagi. Ia memberitahu kemungkinan kekuatan yang mereka peroleh berasal dari Yuma yang telah disebarkan melalui internet. Dan bisa jadi Yuma lah yang telah mengendalikan mereka. Oh ya, kalau kalian lupa apa itu Yuma, Yuma adalah sejenis roh jahat yang punya kekuatan iblis. Di tengah rapat tersebut, Kazuma yang teringat dengan gadis yang ia temui kemarin bergegas segera pergi untuk mencarinya kembali. Namun tiba-tiba, teman-temannya Ren lalu menelpon Ayano dan memberitahu kalau Ren telah menghilang. Dengan terburu-buru mereka pun lalu pergi ke tempat lokasi. Kazuma yang mengetahui kalau bangunan itu punya penghalang lalu berpikir untuk menembusnya dari atas. Walaupun cara itu berhasil, namun ia belum bisa menemukan Ren karena saat ini ia telah memasuki tempat yang berbeda. Sementara Kirika dan Ayano juga bergegas untuk masuk ke sana dengan menggunakan kesempatan saat penghalang itu melemah akibat kekuatan Kazuma. Namun sialnya saat mereka memasuki tempat itu lebih dalam, bukan Ren yang mereka temukan, melainkan gadis yang ditemui Kazuma kemarin yang kelihatannya sedang dikendalikan. Gadis itu lalu memperkenalkan diri dan namanya adalah Lapis, pelayan dari Vesalius. Dengan nada marah, Ayano lalu menyuruh Lapis untuk memberitahu di mana Vesalius. Namun Lapis tidak mau memberitahunya. Ia pun lalu mengambil sebuah pedang dan mengancam Ayano jika mereka tidak pergi dari sini, maka ia tak segan-segan akan membunuh mereka. Ayano pun tak gentar mendengar ucapan itu. Pada akhirnya mereka pun lalu bertarung.
Sementara itu Ren yang tersadar di ruangan Vesalius sangat terkejut kalau dirinya telah ditangkap. Di sana Vesalius menawarkan Ren apakah ia mau kekuatan. Tentu saja Ren menolak hal itu. Lalu ia pun menyuruh Vesalius untuk menghentikan ulahnya tersebut. Vesalius tentu menolak suruhan Ren itu. Lalu ia pun menampilkan sebuah gambar kepada Ren mengenai kedua keluarganya yang tengah mengalami kesulitan. Seperti Kazuma yang terjebak di dimensi labirin dan Ayano yang bertarung dengan pelayan terkuatnya. Ia mengatakan tak ada yang bisa menyelamatkan Ren sebab keduanya akan terbunuh di sini. Tapi Ren menyangkal kata-kata itu dan mengatakan ia yakin kakaknya dan Ayano tidak akan terbunuh semudah itu. Dan benar saja dari balik gambar, rupa-rupanya Kazuma mampu mengetahui keberadaan Ren. Lalu dengan menggunakan suara Ren, Kazuma pun berhasil keluar dari dimensi tersebut. Saat Kazuma pertama kali bertemu Vesalius, ia pun sangat terkejut karena sebenarnya ia adalah musuhnya dahulu yang bernama Bernhard. Dikatakan di sini, rupa-rupanya sebelumnya mereka sudah pernah bertarung, di mana pertarungan itu dimenangkan oleh Kazuma. Tak lama setelah itu, tiba-tiba dari samping dinding, Ayano dan Lapis memasuki tempat mereka. Lantas hal itu pun membuat Kazuma kaget dan tidak percaya kalau gadis itu benar-benar Suiling. Lalu Bernhard menjelaskan kalau gadis itu memang bukan Suiling, tetapi ia adalah Lapis yang dibuat oleh Bernhard menggunakan sedikit kesadaran Suiling yang tertinggal atau yang lebih tepatnya tiruan dari Suiling. Mendengar hal itu, Kazuma pun sangat emosi karena menurutnya perbuatan Bernhard itu seakan mempermainkan kekasihnya yang telah mati. Tak lama setelah itu, Bernhard pun lalu kabur dengan menghancurkan tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dari balik penjara Utsumi atau si bocah wibu muncul sebuah tulisan yang bertuliskan selamat. Dan diketahui setelah kejadian itu, Utsumi pun menghilang dari penjaranya. Singkat cerita, lalu diadakanlah rapat oleh detektif Kirika ditempatkan lagi. Di situ juga ada Ren dan Ayano yang ternyata masih hidup karena diselamatkan oleh Kazuma. Namun entah kenapa, Kazuma setelah itu pergi tanpa memberitahu mereka. Lalu singkatnya detektif Kirika kemudian menceritakan masa lalu Kazuma dan apa hubungan dirinya dengan Suiling. Lalu diceritakan bahwa dulu saat Kazuma diusir keluarganya, dirinya pergi ke luar negara dan tak tahu tujuan hidupnya lagi. Setiap harinya ia hanya mabuk-mabukan serta berkelahi dengan para preman di sana. Namun suatu ketika, kehidupannya tiba-tiba berubah saat ia bertemu dengan Suiling. Ia yang dulunya dikenal kejam dan bengis, perlahan-lahan mulai membaik berkat bertemu dengan Suiling. Namun kehidupan indahnya itu tidak bertahan lama, karena beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Kazuma, Suiling tewas dijadikan tumbal oleh Bernhard. Dan hal tersebutlah yang membuat Kazuma sangat membenci Bernhard. Dan diketahui juga, setelah kematian Suiling, ia pun melakukan kontraktor dengan Raja Angin untuk membangkitkan kekuatannya. Bersamaan dengan itu, Kazuma yang teringat masa-masa indahnya bersama Suiling membuat aura membunuhnya bangkit. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Lalu ia berkata akan membunuh Bernhard sebagai balas dendam dirinya karena telah membuat Suiling terbunuh. Bahkan ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menghalangi keinginan dirinya tersebut. Sementara itu, Ayano dan Ren yang khawatir dengan Kazuma lalu pergi ke kediaman Kazuma. Tapi sayang, dikatakan semenjak insiden itu, Kazuma tidak pernah kembali ke tempatnya lagi. Hal itu pun membuat Ayano semakin khawatir. Lalu adegan berpindah ke sebuah taman di mana di sana terdapat perkumpulan orang berkekuatan super yang sedang mengadakan turnamen, di mana jika mereka menang, mereka akan mendapatkan level yang lebih tinggi. Saat itu, dua orang maju ke depan untuk memulai pertandingan. Ya karena keduanya merasa kekuatan mereka sudah kuat, mereka pun saling meremehkan satu sama lain. Lalu singkatnya, di tengah pertarungan, Kazuma pun datang untuk menanyakan keberadaan Panduminium. Awalnya Kazuma sempat direndahkan di sana karena mengganggu pertarungan mereka. Namun tiba-tiba, ya dengan sangat mudah Kazuma mengalahkan orang tersebut. Namun bukan hanya itu saja, selain itu ia juga membunuh semua pemain di sana tanpa segan sedikit pun. Setelah itu, adegan lalu berpindah dengan Utsumi yang ternyata masih hidup. Ternyata, setelah ia mendapatkan tulisan selamat sebelumnya, dirinya diberikan kekuatannya lebih kuat oleh Bernhard. Lalu dengan kekuatan tersebut, ia pun berniat untuk balas dendam kepada siapa saja yang telah mempermalukan dirinya, terutama kepada Nanase.
Sementara itu, detektif Kirika yang mengetahui kalau Nanase dalam bahaya, lalu mengirim Catherine dan Izumi atau rekan Kirika untuk membuat penghalang di tempat Nanase sekaligus untuk melindunginya. Namun sayangnya, beberapa saat kemudian penghalang itu pun seketika hancur. Ternyata itu adalah ulah Kazuma. Entah apa yang diinginkan Kazuma, ia lalu menyerang Izumi dan Catherine tanpa ampun. Setelah itu, ia pun menangkap Nanase dan memberikannya kepada Utsumi. Mengetahui hal itu, Aino pun begitu kaget dan seakan tak percaya kalau Kazuma yang melakukan semua itu. Namun detektif Kirika menjelaskan kemungkinan Kazuma melakukan itu karena ia ingin mengetahui di mana keberadaan Panduminium dengan memanfaatkan Utsumi. Atau lebih mudahnya, ia seakan-akan bekerja sama dengan Utsumi padahal dirinya hanya ingin mengetahui keberadaan dari Panduminium. Tapi tetap saja Ayano merasa tak percaya kalau Kazuma yang melakukan semua itu. Kemudian Kirika memberitahu sebenarnya dari dulu Kazuma sudah punya sifat egois seperti itu. Bahkan dulu saat ia masih dalam pelatihan, Kazuma dikenal dengan keganasannya dalam membunuh seseorang. Dikatakan siapapun yang berani menyentuhnya, ia akan terbelah menjadi dua. Selain itu, ia juga diberikan julukan di sana sebagai malaikat maut atau penyihir angin yang seperti setan. Tentunya menurut Kirika, jika hal itu dibiarkan, ia akan menjadi tak terkendali dan bisa saja membahayakan seluruh kota. Karena Kazuma rela mengorbankan siapapun demi memenuhi keinginannya. Untuk itu Kirika pun berpesan kepada Ayano agar dirinya menghentikan Kazuma karena menurutnya hanya Ayano saja yang dapat melakukan semua itu. Lalu pada malam harinya, untuk bisa mengetahui keberadaan Panduminium, Kazuma pun kembali mendatangi seorang pemain untuk menanyakan keberadaan Panduminium. Namun karena pemain itu tidak menggubris pertanyaan Kazuma, Kazuma pun langsung melenyapkannya. Melihat hal itu, dan sebagai adik Kazuma pun merasa sangat takut terhadap kakaknya. Lalu di keesokan harinya, ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya termasuk detektif Kirika. Singkatnya, setelah melihat Kazuma yang sudah tak bisa dikendalikan, pada akhirnya Ren pun mendukung Ayano untuk menghentikan Kazuma. Sementara itu, dengan memanfaatkan sebuah web, tak diduga Yukari bisa menemukan keberadaan Panduminium. Singkatnya, ia pun lalu diam-diam pergi ke sana. Tak lama, Utsumi pun datang dengan membawa Nanase. Ia memberitahu kepada seluruh pemain kalau nanti saat tengah malam di sebuah taman Panduminium akan turun. Siapapun yang bisa sampai ke sana lebih dahulu, maka ia akan diberikan hadiah berupa kekuatan yang lebih besar. Mengetahui hal itu, Yukari pun segera memberitahukannya kepada Ayano. Namun sayangnya, aksinya itu malah diketahui oleh Utsumi, sehingga mau tak mau ia pun harus tertangkap. Setelah menerima pesan tersebut, detektif Kirika merasa kalau semua itu hanyalah jebakan untuk mengalahkan Kazuma. Karena pasalnya, di dalam ponsel pemuda yang dibunuh Kazuma kemarin, berisi jika mereka ingin mendapatkan kekuatan, mereka harus bisa mengalahkan Kazuma. Dan kemungkinan, hal itu adalah suruhan dari Benhard yang sudah mengetahui kalau Kazuma telah menemukan Kastel Panduminiumnya. Sehingga ia pun membuat perlombaan tersebut. Mengetahui hal itu, Ayano pun tak tinggal diam. Dengan adanya Kazuma di sana, ia pun akan mengambil kesempatan untuk mengalahkan Kazuma dan berharap agar ia bisa sadar. Sementara di sisi lain, setelah ia menyampaikan perlombaan yang disuruh oleh Benhard, tiba-tiba saja Utsumi pun berkhianat dan bermaksud untuk menentang Benhard agar dirinya bisa menjadi penguasa tempat itu. Benhard pun hanya tertawa. Lalu singkatnya, pada malam hari perlombaan itu pun dimulai dan Ayano serta Ren segera pergi ke sana. Lalu Ren pun mengalahkan para pemain yang bermaksud menyerang mereka. Lalu tak lama, setelah itu Kastel Panduminium pun muncul. Dan dengan munculnya Panduminium, tiba-tiba seluruh pemainnya mendapatkan kekuatan berubah menjadi seekor Yuma dan entah kenapa pergi menuju kastel tersebut. Bersamaan dengan itu, Kazuma pun muncul. Dengan menggunakan kekuatan angin yang telah berubah, tanpa segan ia pun membantai seluruh pemain yang ada di sana. Melihat hal itu, Ayano dan Ren segera membujuk Kazuma untuk menghentikan semua itu. Namun tetap saja, Kazuma yang sudah terselimuti aura balas dendam tak menghiraukan perkataan keduanya. Karena merasa sudah tak ada pilihan lain, Ayano pun memutuskan untuk bertarung dengan Kazuma.
Tak disangka awalnya Ayano yang tak bisa menandingi kekuatan Kazuma, tiba-tiba ia mampu melawan Kazuma hanya dengan pedang apinya. Di tengah pertarungan, bahkan Ayano mampu membangkitkan api merah tua miliknya yang membuat Ren serta Kazuma terkejut. Sebelum ia menebas Kazuma, Ayano pun mencoba membujuk Kazuma kembali. Untungnya usahanya tersebut tak sia-sia, karena di saat ia sudah hampir menyerang Kazuma, Kazuma pun kembali ke pikiran normalnya. Singkatnya, setelah berhasil mengembalikan pikiran Kazuma, mereka pun lalu pergi ke Panduminium untuk menghentikan Benhart. Tapi sayang saat sudah memasuki tempat itu, mereka malah dihadang oleh Lapis yang membawa teman-teman Ayano termasuk Utsumi. Rupa-rupanya, Utsumi dikalahkan oleh Benhart. Kemudian mereka pun menjelaskan tujuan dibangunnya Panduminium, yaitu untuk menciptakan makhluk gabungan antara manusia dan iblis atau yang disebut dengan makhluk unggul. Setelah itu, Lapis lalu membunuh Utsumi sebagai tumbal terakhir untuk memulai ritual, di mana ritual ini bertujuan untuk memanggil Belial atau Pangeran Iblis sebagai makhluk unggul itu. Namun sebelum Belial benar-benar bangkit, Kazuma dan Ayano lalu mencoba untuk menghentikan Lapis. Tapi sayangnya mereka telah terlambat karena sebentar lagi Belial akan muncul. Untuk mencegah hal tersebut, Kazuma, Ren serta Ayano lalu terbang ke atas makhluk itu agar bisa menyerangnya dari atas. Seperti yang kita lihat, Belial adalah makhluk raksasa yang punya ukuran sebesar kota mereka. Saat semuanya sudah siap, Kazuma, Ren serta Ayano segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menghentikan monster tersebut. Dengan sekuat tenaga mereka bertiga menyerang monster itu secara bersama-sama, hingga pada akhirnya berhasil menghentikan monster tersebut. Setelah monster itu hilang, Benhart pun muncul bersama dengan Lapis. Namun di sini ia tak berani bertarung dengan Kazuma, karena di atas sana sudah ada ayahnya Kazuma yang memantau dirinya. Ia berkata kekuatan ayahnya Kazuma sebanding dengan kekuatan Kazuma. Sebelum mereka pergi, Kazuma lalu bertanya mengenai kata-kata terakhir Soiling yang belum sempat ia katakan saat ia akan dibunuh. Lalu Lapis pun menjawab bahwa ia akan membunuh Kazuma, dan begitulah jawabannya. Seketika Kazuma pun sangat kaget dan segera memeluk Ayano. Namun untungnya, walaupun Kazuma tahu bahwa Soiling pasti membencinya, ia tak berubah ke masa lalunya yang sangat kejam. Ia berkata akan menerima masa lalunya dan juga akan menghadapi masa depannya. Setelah itu, film pun berakhir. Ya mungkin sampai di sini dahulu untuk alur cerita dari anime Kazenous Stigma. Tak ada pelajaran yang dapat kita ambil karena admin lagi mager untuk mikir kesimpulannya. Seperti biasa, tetap stay di channel ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar admin semangat membuat video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video yang akan datang.